Orang-orang Utsmani berasal dari keturunan kabilah Turkmenistan. Pada permulaan abad ke-7 Hijriah bertepatan pada abad ke-13 Masehi, mereka hidup di Kurdistan. Mereka berprofesi sebagai penggembala akibat serangan orang-orang Mongol di bawah pimpinan Genghis Khan ke Irak dan wilayah Timur Asia Kecil. Maka pada abad 617 Hijriah, Sulaiman, kakek dari Utsman, melakukan hijrah bersama kabilahnya dari Kurdistan ke Anatolia. Mereka lalu berdomisili di kota Akhlat atau kota di sebelah timur Turki. Setelah meninggalnya Sulaiman, putranya yang bernama Ertugrul menggantikan posisinya sebagai pemimpin kabilah. Dia terus bergerak hingga mencapai barat laut Anatolia. Di perjalanan dia melihat pertemuan sengit antara kaum muslimin Saljuk dan orang-orang Kristen Romawi. Bersama kabilahnya, dia lalu bergabung dengan kaum muslimin. Tindakannya ini dilakukan pada waktu yang tepat sehingga menjadi sebab kemenangan orang-orang Saljuk pada waktu itu. Atas keberaniannya, komandan pasukan Islam Saljuk memberikan Ertugrul dan rombongannya sebidang tanah di wilayah barat Anatolia, dekat dengan perbatasan Romawi. Dia juga memberikan wewenang kepada mereka untuk memperluas wilayahnya hingga ke wilayah kekuasaan Romawi. Orang-orang Saljuk pun mendapat sekutu kuat dalam berjihad melawan Romawi. Maka terjalinlah persahabatan erat antara negara yang baru tumbuh ini dengan orang-orang Saljuk akibat adanya musuh bersama dalam akidah dan agama. Persahabatan ini terus berlangsung selama hidupnya Ertugrul hingga wafatnya pada tahun 699 Hijriah atau 1299 Masehi. Banyak sekali sultan atau pemimpin yang pernah menjabat di Daulah Utsmani ini. Di sini saya akan menjelaskan sultan atau pemimpin yang mempunyai pengaruh besar terhadap Daulah Turki Utsmani ini. Yang pertama, Sultan Utsman bin Urtogal yang memimpin pada tahun 699 Hijriah sampai 726 Hijriah atau pada tahun 1294 sampai 1326 Masehi. Utsman I mempunyai sifat-sifat mulia, diantaranya adalah pemberani, bijaksana, ikhlas, sabar, mempunyai daya tarik keimanan, adil, menepati janji, melakukan penaklukan hanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala semata, serta mencintai ilmu dan para alim ulama. Atas dasar inilah Utsman diberi gelar sebagai Padishah Al-Utsman atau Raja Besar Keluarga Utsman. Gelar inilah yang dijuluki sebagai Daulah Utsmaniyah. Kehidupan Utsman I adalah jihad dan dakwah dan fisabilillah. Para alim ulama selalu berada di sekelilingnya. Mereka memberikan nasihat dan arahan mengenai penataan administrasi dan pelaksanaan peraturan dalam kekuasaan. Dan yang paling utama, Utsman berusaha memperkuat tentara dan memajukan negerinya. Kepada raja-raja kecil dibuat suatu peraturan untuk memilih salah satu dari 3 hal, yaitu yang pertama masuk Islam, kedua membayar jizyah atau pajak, atau yang ketiga berperang. Penerapan sistem ini membawa hasil yang menggembirakan, yaitu banyak raja-raja kecil yang tunduk kepada. Lalu pemimpin atau sultan yang kedua, yaitu Sultan Orhan bin Utsman pada tahun 726 sampai 761 Hijriah atau pada tahun 1327 sampai 1360 Masehi. Orhan diangkat menjadi pemimpin sepeninggal ayahnya. Dia menempuh kebijakan seperti yang ditempuh oleh ayahnya dalam memerintah dan melakukan penaklukan negeri. Dia sangat peduli untuk merealisasikan kabar gembira dari Rasulullah SAW mengenai akan ditaklukannya Konstantinopel. Dia meletakkan langkah strategis untuk mengepung ibu kota Bizantium dari sebelah barat dan timur dalam satu waktu. Salah satu aktivitas terpenting yang berkaitan erat dengan kehidupan Sultan Orhan adalah pengoperasian tentara Islam dan semangatnya untuk membentuk Islam kemiliteran Islam yang istimewa. Orhan membagi tentara ke dalam beberapa unit terdiri dari 10, ratusan orang, bahkan ribuan orang. Tentara baru yang dibentuk oleh Orhan diberi nama Inkisya. Pasukan ini dilengkapi dengan persenjataan dan pakaian seragam. Di zaman inilah pertama kali dipergunakan senjata meriam. Orhan mengkhususkan 1/5 dari harta rampasan perang untuk biaya tentara itu. Orhan berusaha menguat pilar-pilar negaranya. Dia banyak melakukan karya perbaikan dan pembangunan, menertibkan urusan administrasi, memperkuat militer, membangun masjid-masjid, dan juga mendirikan lembaga-lembaga ilmiah. Lembaga-lembaga itu dipimpin oleh para alim ulama dan pengajar yang terbaik pada masa itu. Mereka sangat dihormati oleh pemerintah. Ini adalah
Sultan Murad I bin Orkhan yang memimpin pada 761 sampai 791 Hijriah atau pada tahun 1360 sampai 1389 Masehi. Sultan Murad I adalah sosok yang sangat pemberani, gemar berjihad, dermawan, dan tekun menjalankan agama. Dia mencintai peraturan dan selalu memegangnya dengan teguh, berbuat adil kepada rakyat dan tentaranya, mencintai jihad, dan saling membangun masjid-masjid, sekolah-sekolah, dan tempat-tempat berlindung lainnya. Dia menaklukkan Adrianople yang kemudian berubah nama menjadi Edirne setelah ditaklukkan dan dijadikan ibu kota, yang kemudian dijadikan sebagai ibu kota kerajaan yang baru serta membentuk pasukan berkuda atau kavileri. Perjuangannya terus dilanjutkan dengan menaklukkan Makedonia, Sofia ibu kota Bulgaria, dan seluruh wilayah bagian utara Yunani. Karena banyaknya kota-kota yang ditaklukkan oleh Murad I, pada waktu itu bangsa Eropa mulai cemas. Akhirnya Raja-Raja Kristen Balkan meminta bantuan Paus Urban II untuk mengusir kaum muslimin dari daratan Eropa. Maka peperangan antara pasukan Islam dan Kristen Eropa pada tahun 760 Hijriah atau pada tahun 1362 Masehi, peperangan itu dimenangkan oleh pasukan Murad I sehingga Balkan jatuh ke tangan umat Islam kembali. Lalu yang selanjutnya adalah Sultan Bayazid I bin Murad yang memimpin pada tahun 791 sampai 805 Hijriah atau pada tahun 1389 sampai 1402 Masehi. Sultan Bayazid diangkat menjadi pemimpin setelah kematian ayahnya pada tahun 791 Hijriah. Dia adalah orang yang sangat pemberani, cerdas, murah hati, dan bersemangat untuk melakukan ekspansi memperluas wilayah Islam. Oleh karena itu, dia sangat memperhatikan masalah-masalah kemiliteran, mengarahkan ekspansinya ke negara-negara Kristen di Anatolia. Hanya dalam jangka waktu setahun, negeri-negeri itu berada dalam kekuasaan Daulah Utsmaniyah. Bayazid bagaikan kilat yang bergerak di antara dua front, Balkan dan Anatolia. Oleh karena itu, dia diberi gelar Sang Kilat. Ini adalah Sultan Muhammad Al-Fatih yang menjabat pada tahun 855 sampai 886 Hijriah atau pada tahun 1451 sampai 1481 Masehi. Sultan Muhammad Al-Fatih diangkat menjadi penguasa setelah kematian ayahnya ketika itu umurnya 22 tahun. Dia mempunyai kepribadian yang baik, unik, dan menawan, mampu menggabungkan antara kekuatan dan keadilan. Semenjak muda, dia mampu mengungguli teman-temannya dalam banyak ilmu yang ia pelajari di sekolah istana. Menguasai banyak bahasa yang berlaku pada masanya dan sangat tertarik untuk mengkaji buku-buku sejarah. Ia diberi gelar Al-Fatih karena dapat menaklukkan Konstantinopel. Muhammad Al-Fatih berusaha membangkitkan kembali sejarah umat Islam sampai dapat menaklukkan Konstantinopel sebagai ibu kota Bizantium. Konstantinopel adalah kota yang sangat penting dan belum pernah dikuasai oleh raja-raja sebelumnya. Seperti halnya raja-raja dinasti Turki Utsmani sebelumnya, Muhammad Al-Fatih dianggap sebagai pembuka pintu bagi perubahan dan perkembangan Islam yang dipimpin oleh Muhammad. 3 alasan Muhammad menaklukkan Konstantinopel, yaitu yang pertama, dorongan iman kepada Allah SWT dan semangat perjuangan yang berdasarkan hadis Nabi Muhammad SAW untuk menyebarkan ajaran Islam. Kota Konstantinopel sebagai pusat kemegahan bangsa Romawi, negerinya sangat indah dan letaknya strategis untuk dijadikan pusat kerajaan atau perjuangan. Selanjutnya adalah penaklukan Konstantinopel. Konstantinopel dipandang sebagai salah satu kota paling penting di dunia, didirikan pada tahun 330 Masehi oleh Kaisar Bizantium. Konstantinopel, kota ini menjadi tempat unik dan menawan di dunia, sampai ada yang mengatakan seandainya dunia ini satu kerajaan, tentulah Konstantinopel adalah kota yang paling layak sebagai ibu kotanya. Ketika kaum muslimin mulai berjihad melawan kekaisaran Bizantium, kota Konstantinopel mempunyai aspek khusus dalam pertarungan itu. Oleh karena itu, Rasulullah SAW menyampaikan berita gembira kepada para sahabatnya mengenai akan ditaklukkannya Konstantinopel, di antaranya ketika berlangsung perang Khandaq. Beliau bersabda, sesungguhnya kota Konstantinopel pasti akan ditaklukkan oleh seseorang. Pemimpin yang menaklukkannya adalah sebaik-baiknya pemimpin dan pasukannya adalah sebaik-baiknya pasukan. Oleh sebab itu, pasukan kaum muslimin selalu berusaha memperluas wilayah kekuasaannya sampai ke Konstantinopel semenjak masa pemerintahan Muawiyah bin Abi Sufyan. Serangan pertama dilakukan pada tahun 44 Hijriah namun belum berhasil. Serangan lainnya dilakukan berulang-ulang kali pada masanya tetapi memperoleh hasil yang sama. Usaha mula-mula umat Islam untuk menguasai kota Konstantinopel dengan cara mendirikan benteng besar di pinggir Bosporus yang berhadapan dengan benteng yang didirikan Bayazid. Benteng Bosporus ini dikenal dengan nama Rumil Haisar atau Benteng Rum. Benteng yang didirikan umat Islam pada zaman Muhammad Al-Fatih itu dijadikan sebagai pusat persediaan perang untuk menyerang kota Konstantinopel.
Setelah segala sesuatu dianggap cukup, dilakukan pengepungan selama 9 bulan. Akhirnya kota Konstantinopel ini jatuh ke tangan umat Islam pada tanggal 29 Mei 1453 Masehi, dan Kaisar Bizantium tewas bersama tentara Romawi Timur. Setelah memasuki Konstantinopel, di sana terdapat sebuah gereja Hagia Sophia yang kemudian dijadikan masjid bagi umat Islam. Setelah Konstantinopel dapat ditaklukkan, akhirnya kota itu pun dijadikan sebagai ibu kota kerajaan Turki Utsmani dan namanya diganti menjadi Istanbul. Jatuhnya kota Konstantinopel ke tangan umat Islam berturut-turut pula diikuti dengan penguasaan negara-negara sekitarnya seperti Serbia, Antena, Mora, Bosnia, dan Italia. Setelah pemerintahan Sultan Muhammad berturut-turut, kerajaan Islam dipimpin oleh beberapa sultan. Setelah pemerintahan Sultan Murad III dilanjutkan oleh 20 orang sultan Turki Utsmani sampai berdirinya Republik Islam Turki. Akan tetapi kekuasaan sultan-sultan tersebut tidak sebesar kerajaan-kerajaan sultan-sultan sebelumnya. Para sultan itu lebih suka bersenang-senang sehingga melupakan kepentingan perjuangan umat Islam. Akibatnya dinasti Turki Utsmani ini dapat diserang oleh tentara Eropa seperti Inggris, Prancis, dan Rusia, sehingga kekuasaan Turki Utsmani semakin lemah dan berkurang karena beberapa negeri kekuasaan yang memisahkan diri, yang diantaranya itu Romania melepaskan diri dari Turki Utsmani pada bulan Maret tahun 1877 Masehi. Inggris diizinkan menduduki Siprus bulan April tahun 1878 Masehi. Lalu Bessarabia, Karus, Ardan, dan Batum dikuasai oleh Rusia. Katur kemudian menjadi daerah kekuasaan Persia.